Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 18 akan mempresentasikan tugas besar praktikum pemrograman berorientasi objek kami, yaitu game yang berjudul Pingpong. Di sini anggota kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama Agil Trianto, Andi Rizky Refnaldi, Dwi Kurniawan Radin Saputra, dan saya sendiri lalu Ibnu Syarif. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Baik, jadi latar belakang kami membuat game ini yaitu game sendiri merupakan media hiburan elektronik yang dapat membantu dalam menghilangkan penat, meningkatkan konsentrasi, serta sebagai sarana mengasah kemampuan otak. Selain hal-hal yang positif, tak dipungkiri juga terdapat hal-hal negatif yang didapat apabila sudah kecanduan dan sampai lupa waktu pada saat bermain game. Selanjutnya ada tenis meja atau pingpong, yaitu suatu olahraga raket yang dimainkan oleh 2 orang untuk tunggal atau 2 pasangan untuk ganda yang berlawanan. Istilah kata pingpong merupakan nama resmi dari tenis meja untuk Republik Rakyat Cina. Namun di Indonesia juga tidak asing lagi dengan istilah pingpong. Permainan pingpong ini sama dengan bermain bulu tangkis, yaitu menggunakan raket. Namun raket untuk pingpong terbuat dari papan dan dilapisi dengan karet atau sering disebut bat. Berdasarkan permainan atau olahraga pingpong inilah, maka kami membuat suatu game berbasis Java dengan menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek yang tentunya dapat melatih konsentrasi, strategi, dan kejadian seperti saat melakukan permainan olahraga pingpong. Pada game yang bernama pingpong ini akan diterapkan beberapa aturan menyerupai olahraga pingpong, yang dimana game ini bersifat multiplayer atau dimainkan oleh 2 orang pemain. Agar memperoleh kemenangan, maka user atau player harus mengumpulkan skor, di mana skor yang didapatkan sesuai dengan aturan yang diterapkan pada game pingpong ini. Baik. Yang selanjutnya ada perancangan sistem yang akan dijelaskan oleh Ande. Ya, terima kasih. Di sini pertama ada perancangan sistem. Yang pertama, Entity Relationship Diagram atau ERD. Di sini ERD memiliki 2 entitas, yaitu player dan score, yang dimana atribut dari player yaitu ID player, nama player 1 dan nama player 2. Dan memiliki relasi memiliki, yang dimana player memiliki skor, yang dimana atribut dari skor sendiri yaitu ID player yang sebagai foreign key-nya, skor 1, skor 2, dan ID skor. Ya, selanjutnya di sini ada use case diagram. Di sini player atau pemain dapat melakukan memulai game, melihat pengaturan, riwayat skor di sini adalah hasil pertandingan sebelumnya dan keluar. Di sini pemain memulai game sebelumnya harus membuat nama, dan setelah membuat nama barulah pemain baru bisa melihat skor. Ya, lanjut. Sini kelas diagram akan dijelaskan oleh Agil Trianto. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini terdiri dari 18 kelas yang memiliki 1 buah kelas abstrak dan 1 buah kelas interface, dan 16 kisah lainnya yang saling terkait atau berhubungan. Mungkin dapat dilihat pada gambar tersebut kelas diagram dari game kami, yaitu game pingpong. Selanjutnya kami akan melakukan demo atau penjelasan terhadap codingan dan menjalankan program yang telah kami buat, yaitu game pingpong. Ya, pertama yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Ande. Ya, terima kasih. Di sini terdapat file pertama yaitu menu awal dari Java, yang dimana memiliki kelas menu awal yang mengekstern dari suatu library. Dan di sini terdapat objek musik dan
terdapat juga metode konstruktor menu awal yang berisikan musik run di sini itu memulai musiknya. On set enable ini merupakan tampilan awal dari game yang dimana off-nya menyala dan on-nya mati. Dan selanjutnya terdapat metode private void action for format di sini, yaitu jika memilih buton mulai, maka akan masuk ke kelas username dan keluar dari kelas menu awal ini. Selanjutnya di sini terdapat metode private void riwayat action for format yang dimana sama halnya di atas, jika memilih menu riwayat akan masuk ke kelas score dan keluar dari kelas menu awal tersebut. Dan selanjutnya ada terdapat metode private void pengaturan, ya sama seperti di atas. Jika mengklik menu pengaturan, maka akan masuk ke kelas pengaturan dan keluar dari kelas menu awal. Dan seperti juga dari metode private void keluar action sini, itu keluar dari game. Dari sini private void action for format ini itu untuk menyalakan suatu musiknya tersebut, dan yang on action for format ini yaitu untuk menyalakan musik tersebut. Tadi yang off itu untuk mematikan, yang on ini untuk menyalakan. Selanjutnya pengaturan.java. Di sini terdapat public class yaitu pengaturan yang mengextend dari library, dan terdapat metode konstruktor yang pengaturan yang dimana set location di sini yaitu untuk menampilkan tampilannya di tengah-tengah. Next, bawah. Di sini ada terdapat metode private void kembali ke action for format. Jika dia mencet kembali, maka akan kembali ke menu awal tersebut yang kelas menu awal sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raden Saputra. Ya, terima kasih. Di sini ada untuk kelas core-nya. Pada kelas core ini terdapat 4 objek. Yang pertama itu con, kedua start, yang ketiga rs, dan yang terakhir itu ada SQL. Nah, kemudian pada kelas core ini terdapat metode tampil, yang dimana metode tampil ini berfungsi untuk menampilkan skor dari permainan yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian ada metode kembali. Gunanya metode kembali ini untuk menutup frame score dan kembali ke menu awal. Selanjutnya ada username. Pada kelas username ini terdapat 3 objek. Yang pertama itu con, yang kedua start, dan yang terakhir ada rs. Kemudian di sini juga ada terdapat 3 variabel berbentuk string, ya SQL, nama pemain 1, dan nama pemain 2. Di dalamnya juga terdapat metode mulai. Metode mulai ini berguna untuk menghubungkan username dengan inti game. Di dalam metode mulai ini terdapat variabel nama pemain yang diambil dari teks nama pemain 1, begitu pula dengan pemain 2. Di dalam metode mulai ini juga terdapat eksekusi SQL sebagai berikut dan berfungsi untuk menginput nama pemain ke dalam database. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agil. Ya, terima kasih. Kelas selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu ada kelas bola, di mana pada kelas bola ini merupakan kelas yang berfungsi untuk membentuk bola, untuk sebuah bola, yang dimana terdapat variabel X sebagai lebarnya, terus Y sebagai tingginya, dan speed sebagai kecepatannya itu 8, radius itu dengan 6, dan variabel X speed yang dengan bernilai minus speed, dan Y speed bernilai speed yaitu 8. Di dalam bola tersebut, kelas bola, terdapat metode yaitu metode update yang dimana berfungsi untuk menggerakkan bola, mulai dari dia memantul dan kesana kemari seperti bola layaknya sungguhan. Nah, ada metode paint yang dimana paint ini berfungsi untuk menggambar bola yang tadinya hanya seperti bentuk lingkaran biasa menjadi bentuk bola.
Maksudnya ada metode check collision, yaitu dengan player 1 dan player 2, di mana metode ini berfungsi untuk apabila bola berbenturan atau bertabrakan ataupun bersentuhan dengan stick atau dengan player, maka bola tersebut akan memantul. Selanjutnya ada metode reset, di mana berfungsi untuk menyetel ulang posisi bola apabila telah berhasil masuk ke dalam salah satu garis dari kedua pemain. Dan selanjutnya ada asesor dari get X dan get Y. Selanjutnya ada kelas koneksi, di mana kelas koneksi ini berfungsi untuk menghubungkan program ke dalam database. Yaitu ada metode config yang berfungsi untuk langsung menghubungkan program ke database. Yaitu kedua ada metode buat skor, di mana metode ini berfungsi untuk menginputkan data-data seperti skor pemain 1 dan skor pemain 2 ke dalam database. Tapi sebelum kita menambahkan skor tersebut, kita membutuhkan ID dari pemain, yaitu dengan menggunakan metode ambil ID, yang dimana menggunakan SQL select dan ID player from player where nama player sama dengan berikut, yang berfungsi untuk mencari ID player yang sedang bermain agar bila diinputkan tidak salah. Selanjutnya ada musik. Pada kelas musik ini kita mengextend thread, di mana di dalam kelas musik ini terdapat dua objek, yaitu player dan clip. Di dalam kelas musik tersebut terdapat metode getInstant, yang dimana untuk mengambil kembali value dari objek player. Dan terdapat metode public void run, di mana public void run ini berfungsi untuk membaca file audio yang berbentuk wave untuk diputar atau dijalankan. Selanjutnya ada kelas player yang akan dijelaskan oleh Andi. Ya, terima kasih. Di sini itu kelas player. Sedikit. Jadi kelas player sini merupakan yaitu kelas abstrak yang bernama player. Di sini kelas player memiliki atribut yaitu integer X, integer Y, integer Y speed, width, dan height. Di sini terdapat metode getX untuk mengambil nilai X dan getY untuk mengambil nilai Y, dan getWidth untuk mengambil nilai width, dan juga getHeight untuk mengambil nilai height. Selanjutnya ada kelas player 1. Di sini kelas player 1 yaitu merupakan kelas anak dari kelas player sebelumnya, yang dimana kelas player 1 mengextend kelas player yang memiliki atribut private, tipe data private. Di sini itu encapsulation, yang dimana private integer X sama dengan 35 itu untuk tingginya, dan integer Y untuk sama dengan pong width bagi 2, dan integer Y speed sama dengan 0. Dan sini juga terdapat variabel width dengan 10 dan height sama dengan 40. Sini terdapat metode constructor yaitu player 1, dan di sini untuk merubah gambar stick menjadi memberikan gambar pada membaca gambar pada stick yang ada pada tampilan. Nah, seperti juga sebenarnya pen ini untuk menginputkan gambar tersebut. Sini terdapat kelas metode update, yang dimana metode update sini itu untuk pergerakan sticknya, yang baik itu ke atas ataupun ke bawah. Jadi dapat override, yang dimana tadi override dari kelas utamanya yaitu integer X, integer get X untuk mengambil nilai X, integer get Y mengambil nilai Y, dan seterusnya. Selanjutnya di sini terdapat kelas player 2. Kelas player 2 juga merupakan kelas anak dari subclass player, yang mana juga tipe data dari variabelnya yaitu private yang bersifat encapsulation, yang dimana dapat dilihat variabel seperti tersebut. Dan sini juga terdapat public player sama dengan player 1, fungsinya untuk membaca gambar, yang mana untuk gambar sticknya, dan di sini untuk menginputkan gambarnya daripada metode void paint. Dan public void update ini metode untuk menggerakkan stick untuk player 2. Dan di sini juga terdapat metode override, yang dimana override-nya yaitu
metode public integer get x, integer get y, get weight, dan get height. Selanjutnya akan dijelaskan kembali ke Agil Trianto. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada kelas core. Kelas core ini berfungsi untuk melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan skor, yaitu dengan bila bola masuk ke dalam melewati garis itu akan menambah skor, mengupdate segala skor yang berbau terhadap skor dalam permainan. Di sini terdapat dua buah variabel, yaitu P2 score dan P1 score yang berisikan value 0 di awal, dan terdapat 3 objek, yaitu player 1, player 2, dan ball. Terdapat konstruktor score, di mana di sini berfungsi untuk memasukkan para objek ke dalamnya. Terdapat metode update, lalu terdapat metode P2 score, P1 score yang dimana berfungsi untuk menambah skor dari setiap pemain, dan public integer, player 2 score dan player 1 score untuk mengambil nilai. Selanjutnya ada stick. Di sini berfungsi untuk mewujudkan stick tersebut dari yang berbentuk shape atau rectangle menjadi yang bisa dapat digerakkan. Di sini terdapat 2 konstruktor. Yang pertama bila sticknya hanya berupa warna, dan yang kedua bila sticknya berupa gambar. Dan ada 2 metode, yaitu metode draw field buat mewarnai sisi dalam dari rectangle, dan draw unfilled untuk mewarnai sisi luar. Selanjutnya ada kelas interface warna, yang dimana kelas interface warna ini hanya memiliki 2 metode, yaitu draw field dan draw unfilled dengan parameter grafik G. Selanjutnya ada kelas warna bola, di mana kelas di sini seperti kelas yang lainnya, yaitu berfungsi untuk mewarnai bola dan mewarnai bisa dibilang garis tengah pada lapangan. Terdapat 3 variabel dan 2 objek di dalamnya. Terdapat 2 konstruktor, yang pertama untuk hanya memberi warna, dan yang kedua memberikan gambar. Dan terdapat 2 metode, yaitu untuk menggambar sisi dalam dan untuk menggambar sisi luar. Dan ada juga selanjutnya ada kelas game panel, di mana kelas game panel ini mengextend JPanel dan mengimplement action listener, di mana bahwa fungsi dari kelas game panel ini ialah menyatukan segala kelas yang telah dibuat sebelumnya. Itu di sini menginisialisasikan pertama, yaitu ada 2 objek, yaitu player 1 dan player 2, lalu bola, lalu image, score, timer, game on, warna bola, font, hingga kelas Pong. Di dalam game panel ini terdapat konstruktor, yaitu berisikan metode level yang berfungsi untuk memberikan kecepatan pada bola dan pada permainan. Selanjutnya ada metode update untuk mengupdate segala yang ada di lapangan. Terus ada metode paint komponen untuk menggambar background lapangan. Ada metode draw score untuk menggambar skor yang telah dibuat. Dan metode background untuk membuat garis lapangan. Cek status untuk melihat status apakah game telah selesai dimainkan. Dan game over apabila game telah berakhir. Dan terdapat metode keyboard adapter yang berfungsi untuk sebagai penggerak bagi pemain bila game berlangsung. Selanjutnya ada kelas game over, di mana kelas game over ini yaitu berfungsi untuk menampilkan skor akhir pada permainan. Terdapat metode next, di mana metode next ini berfungsi untuk memasukkan skor ke dalam database dan membuat menu kembali ke menu awal. Selanjutnya kami akan mencoba menjalankan program yang telah kami buat. Ya, bisa dilihat ini adalah tampilan menu awal pada game kami. Terdapat 4 menu, yaitu mulai, riwayat, pengaturan, dan keluar. Dan terdapat tombol off di sini untuk mematikan dan menyalakan lagu. Tombol
Scoreboard riwayat berfungsi untuk yang sudah dijelaskan tadi menampilkan data pemain yang telah bermain. Tombol pengaturan berfungsi untuk menampilkan fungsi kontrol. Selanjutnya, kami akan memulai gamenya. Sebelum masuk ke ruang permainan, kami memasukkan nama para pemain. Lalu tekan mulai. Inilah tampilan saat permainan dimulai. Kami akan mencepatkannya karena akan terasa lama, skornya hingga 10. Ya, dan ini tampilan akhir dari game kami. Itu adalah game over tadi, menampilkan skor dari kedua belah pemain. Mungkin sekian dari penjelasan kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian ya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.